Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang kutunggu? Kenapa setiap malam aku masih saja menatap langit-langit kamar, berharap ada sesuatu yang berubah, berharap seseorang tiba-tiba muncul membawa hangat yang selama ini hilang. Padahal aku tahu, tidak ada yang akan mengetuk pintu di jam-jam sepi hanya untuk bilang, aku di sini, kamu nggak sendirian. Kenyataannya, aku tetap sendiri. Dan sendirian itu capek. Capek yang bukan cuma fisik, tapi capek yang merayap pelan ke hati, menyusup ke pikiran, dan tinggal lama tanpa pernah aku undang. Ada saat-saat ketika aku merasa hidup ini baik-baik saja. Aku bisa tertawa bersama teman, bisa bercanda seolah tidak ada luka yang sedang aku sembunyikan. Aku bisa terlihat bahagia, bahkan merasa bahagia, setidaknya untuk beberapa saat. Tapi begitu aku pulang, suara ramai itu hilang. Yang tersisa hanya keheningan. Dan di dalam keheningan itulah semua perasaan yang kutahan mulai bermunculan. Rasa sepi yang tadinya kubungkam tiba-tiba berteriak keras. Rasa rindu yang kubenamkan mulai naik ke permukaan. Aku tidak mengerti, bagaimana seseorang bisa merasa begitu ramai di luar, tapi begitu sepi saat sendirian. Aku sering memikirkan cinta. Sesuatu yang dulu terasa begitu mudah. Sesuatu yang dulu membuatku percaya bahwa bahkan hal kecil pun bisa terasa istimewa. Tapi semakin dewasa, aku sadar bahwa cinta tidak sesederhana itu. Cinta bisa hadir tanpa permisi, pergi tanpa alasan, datang saat kita belum siap, dan hilang ketika kita baru saja mulai percaya. Aku pernah berada di titik ketika aku berpikir, mungkin cinta memang bukan untukku. Tapi hanya dengan melihat pasangan tertawa di pinggir jalan atau mendengar lagu yang sedikit terlalu jujur, hatiku kembali bicara pelan, tapi aku tetap ingin dicintai. Ada hari-hari tertentu ketika aku merasa kuat. Aku bisa mengurus segala hal sendirian, pekerjaan, rumah, tanggung jawab, diriku sendiri. Tidak ada yang perlu aku bagi, tidak ada yang perlu aku sesuaikan. Rasanya bebas. Rasanya seperti aku bisa menghadapi dunia seorang diri. Tapi ada juga hari ketika kekuatan itu menghilang begitu saja. Hari ketika aku bangun dengan kepala berat, hati penuh sesak, dan pikiran yang kacau. Hari ketika aku ingin bercerita pada seseorang, tapi tidak tahu siapa. Hari ketika segala hal kecil terasa sulit, bangun dari tempat tidur, mandi, makan, bahkan bernapas pun terasa berat. Sendirian itu capek karena tidak ada tempat untuk meletakkan beban. Semua harus kutanggung sendiri. Tidak ada pundak untuk bersandar, tidak ada telapak tangan yang menggenggamku dan bilang, aku di sini. Dan meski aku punya banyak orang di sekitarku, tetap saja rasanya berbeda. Karena ada jenis kesepian yang tidak bisa diisi siapapun kecuali seseorang yang benar-benar kita inginkan. Kadang aku merasa lucu karena aku bisa membuat orang lain merasa ditemani, padahal aku sendiri sering merasa seperti lorong panjang yang kosong. Aku pandai mendengarkan cerita orang lain, memberi saran, menjadi penguat, menjadi tempat pulang. Tapi ketika aku yang butuh tempat pulang, aku tidak tahu harus kemana. Ada ironi aneh yang rasanya sulit dijelaskan, menjadi orang yang menguatkan semua orang, tapi tidak punya siapa-siapa saat diri sendiri goyah. Ada juga momen manis yang selalu menyeretku kembali pada harapan. Momen kecil yang tidak masuk akal tapi membuatku tersenyum. Seperti ketika aku melihat orang tua berjalan berdua sambil bergandengan tangan. Atau ketika aku membaca pesan sederhana dari seseorang yang tanpa sadar membuat hariku sedikit lebih ringan. Atau saat aku menonton film dan melihat adegan cinta yang terlalu dramatis, lalu tiba-tiba hatiku bilang, aku ingin merasakan itu. Bukan karena aku butuh drama, tapi karena aku ingin tahu rasanya dicintai tanpa rasa takut ditinggalkan. Aku
Pernah mencintai seseorang begitu dalam, dan ketika dia pergi, aku merasa ada bagian dari diriku yang ikut hancur. Perasaannya lama sekali sembuh. Kadang aku merasa sudah baik-baik saja, tapi ada momen ketika kenangan itu tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas, dan hatiku kembali terasa perih. Dari semua luka yang pernah aku rasakan, kehilangan orang yang aku cintai adalah yang paling tak terduga waktu penyembuhannya. Kadang terasa cepat, kadang terasa sangat lambat. Seperti luka yang sudah kering lalu robek lagi hanya karena tersentuh sedikit. Tapi dari semua kesedihan itu, aku belajar sesuatu, aku masih bisa mencintai. Karena kalau tidak, aku tidak akan merasa apa-apa. Luka itu membuktikan bahwa aku pernah sungguh-sungguh. Dan meski rasanya perih, ada bagian dari diriku yang bangga karena aku pernah mencintai seseorang sebegitu tulusnya. Sendirian juga mengajariku banyak hal. Aku belajar memahami diriku sendiri. Belajar merawat diriku ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Belajar berdiri lagi setelah jatuh. Belajar bahwa tidak apa-apa tidak baik-baik saja. Belajar bahwa cinta bukan perlombaan, bukan sesuatu yang harus kupaksakan agar cepat datang. Meski aku capek, aku tahu aku tetap bertahan. Tapi jujur saja, masih ada ketakutan yang tidak hilang. Takut mengulang kesalahan. Takut memberikan hati pada orang yang salah. Takut membuka diri, tapi juga takut terus menutup diri. Takut berharap, tapi juga takut tidak pernah berharap lagi. Kadang aku merasa hidup ini seperti berdiri di tengah jembatan, satu langkah maju membuatku takut jatuh, satu langkah mundur membuatku takut terjebak. Kadang aku menenangkan diri dengan berkata, tidak apa-apa kalau sekarang belum ada siapa-siapa. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri. Ada bagian kecil dalam diriku yang diam-diam mendambakan seseorang untuk duduk bersamaku di tengah malam, saling bercerita, saling membagi beban, saling menguatkan. Seseorang yang mau mendengarkan cerita-cerita yang tidak berani ku bagi pada dunia. Seseorang yang bisa membuatku merasa pulang hanya dengan hadir di sebelahku. Aku ingin seseorang yang mengerti bahwa aku tidak selalu kuat. Bahwa ada hari ketika aku ingin menangis tanpa perlu ditanya alasannya. Bahwa ada momen ketika aku ingin dipeluk tanpa kata-kata. Bahwa ada waktu ketika aku hanya ingin didengar, bukan diperbaiki. Seseorang yang mau tinggal bahkan saat aku sedang paling berantakan. Seseorang yang tidak lari ketika emosiku berubah-ubah. Ketika traumaku muncul tiba-tiba, ketika aku menyimpan jarak karena takut terlalu dekat. Tapi sampai hari itu datang, jika memang akan datang, aku tetap akan menjalani hidupku. Meskipun kadang berat, aku tahu aku tidak benar-benar sendirian. Aku punya diriku sendiri. Dan itu penting. Perlahan, aku belajar mencintai diriku dengan cara yang dulu tidak pernah terpikirkan. Aku belajar bahwa cinta tidak hanya berasal dari orang lain. Cinta juga bisa berasal dari diriku sendiri. Dan selama aku masih punya harapan, aku tahu aku masih punya kesempatan untuk bahagia. Aku tidak tahu bagaimana masa depan. Mungkin suatu hari aku akan menemukan seseorang yang mencintaiku seperti yang selama ini aku impikan. Atau mungkin aku akan terus berjalan sendirian, tapi dengan hati yang semakin kuat. Tidak ada yang tahu. Yang aku tahu sekarang adalah aku sedang mencoba sembuh, mencoba percaya lagi, mencoba membuka hati pelan-pelan, meskipun takut. Karena pada akhirnya, meski sendirian itu capek, aku masih ingin merasakan cinta yang membuat segala kelelahan itu layak dijalani. Dan kalaupun nanti ternyata aku menemukan seseorang yang akhirnya membuatku berkata, syukurlah aku bertahan selama ini, aku akan tersenyum. Karena semua kesepian, semua air mata, semua malam-malam panjang penuh kerinduan itu pada akhirnya membawaku pada hal yang lebih indah.
Tapi jika tidak, aku tetap akan baik-baik saja. Karena sekarang aku mengerti satu hal, aku layak dicintai, bahkan oleh diriku sendiri.